Hai, selamat datang di LS3 TV. Agung LS3 TV kembali hadir untuk konten kali ini kita namakan Sebatas Rasa. Jadi gue akan coba menginformasikan atau menyampaikan apa yang gue rasakan. Ya, tapi tentu sebelum kita lanjut ke informasi atau perasaan yang akan gue sampaikan ini, teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi gratis, nggak harus bayar. Di klik tombol subscribe-nya, di klik tombol like-nya juga, dan komen-komen boleh, tanya-tanya silahkan. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman, ke semuanya. Tentu ada manfaatnya lah, kalau meskipun mungkin cuman sedikit. Jadi gue pengen menyampaikan bahwa sebelum hari-hari ini, bahwa sebelumnya gue salah satu termasuk orang yang berpenghasilan tetap, tapi untuk saat ini masih tetap berpenghasilan ya. Jadi tentu perbedaannya teman-teman bisa tahu berpenghasilan tetap itu apa dan tetap berpenghasilan itu apa. Mungkin bagi teman-teman yang dapat gaji di tanggal 25, 27, 28 atau mungkin di awal bulan tanggal 1 itu berpenghasilan tetap. Tapi kalau mungkin teman-teman yang kerjaannya ada ojol, ada mungkin berjualan dan lain-lain, itu tetap berpenghasilan. Walaupun seberapa yang kita dapatkan, kita harus tetap bersyukur dan mudah-mudahan ditambah rizkinya di berikut-berikutnya setelah kita bersyukur. Jadi kegiatan hari-hari ya menjajakan produk yang gue punya dan banyak cerita dan banyak perasaan yang gue rasakan. Ternyata seperti ini ya ketika kita berjalan menyusuri atau menyisir kota Jakarta di bagian selatan. Banyak sekali hal yang kita temukan dan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kok begini ya gitu loh. Contoh misalkan kita menjual produk seharga, misal ya, produk kita seharga 13.000 misalnya. Orang ini beli produk kita dengan uangnya dia itu Rp50.000 atau nggak usah besar-besar, mungkin Rp20.000 gitu. Nah itu biasanya, bukan biasanya, jadi ada beberapa orang yang gue temuin itu, udah mas ambil aja uangnya, kembaliannya. Nah gue tuh sering berprinsip bahwa ketika orang menawarkan seperti itu, dalam pemikiran ya, dalam pemikiran gue itu, orang ini beneran atau enggak ya? Karena jangan sampai ketika orang itu memberikan kembaliannya itu sisanya, ambil aja mas misalkan, itu hanya karena kasihan gitu loh. Hanya karena kasihan gitu. Itu sih perasaan gue. Jadi ketika ada hal seperti itu, gue sering mencoba, enggak ini saya ada kembaliannya. Oh enggak mas, enggak ini saya ada kembaliannya. Jadi intinya gue coba kembalikan kembaliannya itu, gue kasihkan, gue ambil uangnya, kembalian itu 1, 2, 3 kali. Kalau orang itu tetap nggak mau ngambil, terima kasih, berarti kan ada rezeki lebih dari apa yang gue jual gitu kan. Kenapa gue lakukan seperti itu? Karena maaf kata, nggak sedikit juga orang yang basa-basi nih. Jadi ketika produk kita misalkan harganya 13.000 atau 15.000, ketika dia ngasih kembalian, udah mas ambil aja mas. Nah terus ketika dicoba, ya ini saya ada kembaliannya, oh ada. Nah jadi mereka tuh sering berpikir bahwa kita ini nggak megang kembalian, kayaknya seperti itu yang gue pikirnya. Jadi saat gue berjualan begitu, gue selalu melakukan hal yang sama, karena yang paling penting dari apa yang gue jual itu, orang itu akan beli lagi gitu loh. Jangan sampai orang itu beli yang pertama karena kasihan misalnya, makanya dia kasih lebih tuh, untuk kembaliannya kita kasih lebih, dan nanti di lain kesempatan jangan sampai orang itu nggak beli lagi nih karena uangnya hanya pas misalkan. Itu kan merugikan, itu kalau menurut gue. Jadi
fenomena-fenomena itu banyak sekali ditemukan saat kita berjalan gitu kan. Bahkan yang sering terdengar gimana ya, oh kayaknya orang ini dalam tanda kutip tidak sungguh-sungguh, bukan karena pengen kita bukan karena pengen dikasih, enggak, tapi lebih kepada yaitu tadi ya, lu beli mah beli aja dah produk yang gue jual, berarti kan kalau lu beli lu suka gitu kan. Kalau lu mau ngasih ya kasih aja, berarti ketika 2-3 kali gue coba kembalikan dia tetap nggak mau, itu banyak juga yang seperti itu. Tapi hampir berimbang tuh ketika orang itu mungkin dia juga hanya ngetes ya, oh nih orang bawa kembalian nggak ya, gue kasih kembalian dengan uang besar, kira-kira dia ada kembaliannya atau enggak gitu. Gue pikir sih kayaknya orang itu ngetes juga. Jadi maksud gue, meskipun kita tunanetra, tetapi ketika kita menjajakan produk yang kita jual ya harus memperhatikan bahwa jangan sampai orang menilai, oh iyalah dia jualan supaya dapat lebihnya dari kembalian-kembalian yang tidak diambil oleh orang itu. Yaitu itu hanya sekedar menjaga saja gitu. Karena memang terdengarnya seperti gimana ya, kalau ada orang yang mau ngasih ternyata kita balikin, oh ternyata ada kembaliannya, iya ada, udah saya sediakan gitu. Gue bukannya nyesel kalau seperti itu, enggak, justru kita akan tahu tuh yang sungguh-sungguh itu mana. Terima kasih yang mungkin telah memberikan. Dan bukan berarti dengan video ini tayang lu harus memberikan juga. Kalau misalkan ada yang tunanetra misalkan berjualan, lu karena kasihan lu kasih duitnya aja, misalkan lu beli produknya, lu jadi pelanggannya, itu intinya. Karena yang terpenting itu berkelanjutan. Nice. Teman-teman tunanetra, gue sangat senang lah kalau misalkan kita punya pelanggan nih dari produk yang kita jual. Jadi kan penghasilan kita lama-lama bisa menjadi penghasilan tetap karena produk yang kita jual sudah ada pelanggannya gitu ya. Jadi bisa juga tuh menjadi penghasilan tetap yang tadinya mungkin tetap berpenghasilan. Jadi intinya sih untuk produk yang kita jual pastinya produk yang bermanfaat, produk yang bisa dinikmati oleh pembeli tentunya. Jadi yang gue rasakan ternyata banyak tuh kita temui hal-hal semacam itu. Jadi sekali lagi, bukan kita berjualan itu pengen mencari lebih dari kembali-kembali, itu tidak, tapi pengen laku, pengen produknya itu terjual habis, begitu. Mungkin dari teman-teman kira-kira ada apa nih yang mau disampaikan di komen, silahkan. Jadi intinya yang terpenting itu ketika nanti gue jalan ke tempat lain, ke tempat yang sama, ketemu dengan orang yang sama, harapannya orang itu beli lagi karena emang suka dengan produknya. Dan jangan sampai orang yang sama tidak beli produk itu lagi karena uangnya dia pas-pasan, begitu teman-teman. Jadi itu sebatas rasa yang gue pribadi rasakan saat berkeliling begitu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk gue dan teman-teman lainnya. Intinya keberlangsungan itu produk kita setiap waktu tetap laku karena memang produknya berkualitas, begitu teman-teman. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lainnya. Dan sebelum itu tentu teman-teman bisa subscribe dulu, klik tombol like, dan silahkan komen-komen. Terakhir dari gue Agung LS3 TV, dan tetap bersyukur. Ku akhiri